Tersangka korupsi Panwaslu kembalikan 1,2 M. Tergerus banjir rel menggantung. Kerajinan lampion kebanjiran order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi Ainews Sumsel hadir menjumpai Anda. Jumat 24 Januari 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Ainews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Tersangka kasus korupsi dana hibah Panwaslu Kabupaten Oki mengembalikan uang senilai 1,2 miliar dari kerugian negara 4,4 miliar kepada Kejari Ogan Komering Ilir. Dari pengembangan penyidikan pada kasus korupsi dana hibah Panwaslu Oki tahun anggaran 2017-2018, tersangka kini mengembalikan uang 1,2 miliar rupiah dari total kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Pengembalian uang itu diterima oleh Kejari Oki dari tersangka MF sebesar 436.500 rupiah selaku Ketua Panwaslu Oki tahun 2017-2018. Kemudian dari tersangka TA selaku Ketua Sekretaris Panwaslu Oki tahun 2018-2023 sebesar 335.500. Selain itu juga dari beberapa tersangka lain yang masih diproses. Meski kerugian sudah ada pengembalian namun tidak berpengaruh pada proses hukum ataupun menghapus pidana, tindak pidana dan proses hukum tetap berlanjut sebagaimana mestinya. Hasil penyidikan kami dari kerugian negara 4,4 miliar tadi telah terdapat pengembalian atau titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 1.232.500.000 rupiah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi Ainews melaporkan. Waspada, residivis pelaku penjamretan beraksi di siang hari di Medan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan tega melukai korban. CCTV ini merekam detik-detik seorang pelaku jambret menggunakan motor memepet korban hingga terjatuh. Pelaku jambret dengan sasaran wanita ini bahkan nekat beraksi di siang hari di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya ibu rumah tangga yang membonceng anaknya terluka. Usai berhasil mengambil tas milik korban, pelaku kembali beraksi menyasar korban mahasiswi. Tak sampai 24 jam, unit Reskrim Polsek Sunggal pun berhasil meringkus pelaku saat hendak mengambil uang milik korban di salah satu ATM. Diketahui tersangka merupakan residivis pencurian dengan kekerasan dan kasus narkoba. Dia sudah melakukan 10 kali di sekitar Sunggal, ya, Sunggal sekitarnya, dan semuanya perempuan. Kepada polisi, tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan target sasaran wanita. Perempuan semua. Kamu perempuan semua? Kau beraninya perempuan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti handphone, ATM, uang milik korban, serta kendaraan dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Tersangka kini dijerat pasal 365 ayat 1 dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainews melaporkan. Komplotan debt collector atau penagih hutang menganiaya seorang pengacara di Surabaya, Jawa Timur. Selain menganiaya pengacara, para pelaku juga merusak di rumah nasabah yang menunggak kartu kredit senilai 120 juta rupiah itu.
Video amatir merekam aksi kekerasan yang dilakukan komplotan debt collector saat menagih hutang. Peristiwa itu terjadi di rumah seorang nasabah yang memiliki tunggakan kartu kredit senilai 120 juta rupiah kepada sebuah bank di Surabaya, Jawa Timur. Selain melakukan pengerusakan, mereka juga menganiaya pengacara nasabah. Akibat penganiayaan itu, korban alami gegar otak dan harus dirawat di rumah sakit. 20 orang diduga terlibat aksi kekerasan itu dan sudah dilaporkan ke polisi. Namun baru 4 orang yang ditangkap. Mereka adalah koordinator penagihan dan 3 anak buahnya. Itu yang bersangkutan korban datang, lalu kemudian para pelaku ini memaksa untuk duduk dan mengajak bicara dan memaksa, lalu dianggap korban ini tidak mau mengikuti keinginan para pelaku. Dalam perkara ini, polisi menghimbau agar para pelaku lain yang belum tertangkap segera menyerahkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Tergerus banjir rel menggantung. Informasinya sesaat lagi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangga, pilkada Jawa, kebakaran, makamkan. Sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, Cimenang, Sulawesi, Jumawa, Kuasaan siapkan Brebesi, Ciguru, Presiden, Darat, Luas, Besar gabungan, tambah Putosen, Jakarta, Lembara iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Chris Dayanti 9%, 2 korban, Gangster yang kami. senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas Abu, was tenggelam, Erupsi pencarian terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room Cimenang. Sumba Utara, Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Tunggu habis. Bit air Krisdayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas Abu. Pas tenggelam. Erupsi iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Banjir besar yang melanda Grobongan, Jawa Tengah mengakibatkan tanah penyangga rel kereta api longsor. Sebagian rel kini tergantung tanpa penyangga. Sejumlah perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. Visual dari udara menunjukkan kondisi rel kereta api yang menggantung akibat longsor di Grobogan, Jawa Tengah. Tanah penyangga rel longsor terbawa arus banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Perlintasan kereta api ini berada di wilayah stasiun Gubuk, Grobogan. Akibatnya PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa membatalkan 2 perjalanan kereta api. Kereta api Kedung Sepur jurusan Semarang Poncol tujuan stasiun Ngerombo, Grobogan, dan kereta api Ambarawa Express jurusan Semarang Poncol tujuan Pasar Turi, Surabaya. Untuk mempercepat penanganan banjir di kilometer 32+5/7 antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu pericak, bantalan. Belum diketahui kapan perjalanan kereta api akan pulih. Ketinggian banjir yang menerjang Gubuk Grobogan masih bertambah. PT KAI saat ini tengah fokus pada penanganan perlintasan yang terendam banjir. Penumpang dapat menukarkan kembali tiket keberangkatan ke loket di stasiun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. 2 ibu rumah tangga ditangkap polisi karena terlibat kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan online di kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menerima 3 laporan dengan 8 korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dua ibu rumah tangga berinisial NK 33 tahun dan PSR 27 tahun digiring personel Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Keduanya dilaporkan 8 korban dalam kasus penipuan arisan online dengan kerugian senilai 400 juta rupiah. Mereka menjaring para korban melalui platform media sosial dan mengunggah rentetan pemenang hingga korban terpedaya. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena masih banyak anggota arisan online yang diduga menjadi korban. Masuk ke dalam link tersebut, sudah masuk ke dalam jaring jurangnya laba-laba. Ya, jadi tidak bisa keluar, kemudian ditawari, diiming-imingi dengan keuntungan yang variatif. Ya. Kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal pidana penipuan dan penggelapan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Juwono, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wisatawan asing di Bali dimintai uang Rp200.000 oleh 2 oknum polisi saat melapor kejamretan. Propam Polda Bali pun memeriksa 2 petugas tersebut. So yeah, how much did they They pay? say 200. 200,000? Yeah. For that? Yes.
Viral di media sosial, WNA asal Kolombia berinisial SGH diduga diperas 2 oknum personel SPKT Polsek Kuta Bali. WNA tersebut awalnya ingin membuat laporan kehilangan usai dijamret ponselnya di kawasan Jalan Uluwatu, Jimbaran. Saat itu, Aibtu GKS dan Aibtu S menyarankan korban agar melapor ke Polsek Kuta Selatan karena penjamretan terjadi di wilayah hukum Kuta Selatan. Namun korban tak mau dengan alasan darurat dan meminta dibantu untuk keperluan klaim asuransi di negaranya. Aibtu GKS dan S pun mengaku bersedia membantu membuatkan laporan dengan syarat uang Rp200.000 untuk biaya administrasi. Ya, sementara didalami oleh Propam, ya termasuk barang buktinya sudah kita amankan. Kalau memang terbukti bersalah ya pasti kita tindak lanjuti ya. Itu pelanggaran kode etik pada saat melapor. Ini masih kita dalami ya. Kita masih dalami karena kita masih butuh keterangan yang jelas. Apa motivasi kemudian dia menerima uang itu? Apa memang meminta atau ditawarkan atau bagaimana gitu ya. Tapi dugaan awal memang ada kesalahan dari anggota kita ya. Ini masih dalamnya oleh Propam. Untuk kepastiannya nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari itu. Aibtu GKS dan Aibtu S tengah diperiksa Propam Polda Bali dan mengaku telah menerima uang. Keduanya terindikasi melanggar kode etik profesi Polri dan terancam sanksi demosi hingga PTDH. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kerajinan lampion kebanjiran order. Informasinya sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom Cimenang. 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Krisdayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas Abu. Mas tenggelam. Erupsi iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangga. Pilkada Jakarta. bakaran Sesuai. Makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom Cimenang. 2 putaran Jumawa. Siapkan Besi, Ciguru, Presiden. Utara, Luas, Besar gabungan. Tambah, Putosen, Jakarta. Barat, iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Uang iNews Malam selengkapnya. Kelas Abu. Mas tenggelam. Erupsi Pencarian terus meminta pelaku. terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Sederet capaian serta kreativitas dalam menciptakan sumber daya manusia seakan tak henti berkiprah di dunia pendidikan. Kini Universitas PGRI Palembang menggelar EduFair tahun 2025 dengan menggandeng beberapa universitas di Sumatera Selatan. Setelah sederet prestasi inovasi serta kreativitas di dunia pendidikan dan sebagai pelengkapnya, Universitas PGRI Palembang menggelar EduFair tahun 2025 dengan menggandeng beberapa universitas yang ada di Sumatera Selatan. EduFair sendiri merupakan pameran pendidikan di mana ini merupakan edukasi serta pengenalan kepada para siswa-siswi baru terkait pengetahuan tentang universitas maupun jurusan apa yang nantinya akan ia pilih. Universitas yang tergabung dalam EduFair ini berlomba-lomba menyuguhkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing universitas yang outputnya akan meningkatkan jumlah mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2025-2026. Sejumlah melanjutkan ke jenjang universitas, mahasiswa-mahasiswi terlebih dahulu dibangun mindset, ilmu, serta pekerjaan seperti apa yang nantinya akan ia butuhkan untuk menggapai apa yang ia cita-citakan. Kita memberikan edukasi pada calon mahasiswa tahun 2005-2026. Silakan mereka memilih perguruan tinggi yang cocok dengan mereka. Maka sesungguhnya kami mengundang seluruh perguruan tinggi dalam kota Palembang dan beberapa di luar Palembang. Setelah tamat SMA ada dua pilihan. Pertama, anak-anak itu setelah kuliah ataupun di perguruan tinggi, tujuannya itu apa? Misal dia mau bekerja dengan orang lain atau dia akan bekerja sendiri, mandiri. Ini yang menjadi perhatian bagi anak-anak untuk melanjutkan perguruan tinggi. Saya sangat mengapresiasi kenapa ini relevan untuk meningkatkan akses tadi. Nah, kita memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada calon mahasiswa. Nah, EduFair ini adalah sarana kita untuk mengedukasi calon mahasiswa. Di samping kita mengenalkan dunia kampus, juga mereka akan diberi informasi tentang bagaimana kiat mengenali perguruan tinggi program studi sesuai dengan minat dan bakat. Output yang didapatkan dari EduFair ini yakni membangun keinginan para siswa-siswi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang berimbas APK perguruan tinggi di Sumsel akan naik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jelang Imlek, perajin lampion kebanjiran pesanan. Pesanan lampion meningkat 200% dari tahun kemarin. Tersedia lampion berbagai jenis dan ukuran dijual mulai Rp150.000 hingga Rp300.000. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Konsili, para pengrajin atau pembuat lampu lampion di Kota Bandung, Jawa Barat kebanjiran pesanan.
Bahkan permintaan lampion kali ini mengalami peningkatan 200% dari tahun kemarin hingga banyak permintaan konsumen yang terpaksa dibatalkan. Seperti yang ada di sentra kerajinan lampion yang berada di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam sehari, para pengrajin lampu bisa membuat 100 lampu lampion berbagai jenis dan ukuran. Meskipun lampion bulat merah dan biru tetap menjadi primadona para konsumen. Selain dipasarkan di Bandung, lampion di sini banyak diminati pembeli dari berbagai daerah seperti Jakarta maupun Medan. Mereka bahkan rela jauh datang ke Bandung untuk melihat langsung proses produksi. Sebetulnya pada saat tahun kemarin itu memang ada kenaikan tidak sebesar sekarang. Kalau kemarin ya 50% lah ya. Terus kemana aja Bu penjualannya Bu? Penjualannya sih bagus, dari retail juga kebetulan alhamdulillah banyak yang pesen custom ya. Kalau Ibu sih kita realisasi gitu dengan pemesanan yang mereka inginkan. Di tempat ini, satu unit lampu lampion dijual dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000. Sesuai dengan ukuran, bahan baku, dan tingkat kerumitan dalam membuatnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Pinkran iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Lovina Mulia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bundesliga live iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangan, Pilkada Jakarta, bakaran sesuai. makamkan. Sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa. Siapkan Terbesi, Ciguru, Presiden, Utara, Tewas, Tim SAR gabungan bertambah untuk saya. Jakarta. Bara dan iNews Room setiap hari. Danila iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit Air Chris Dayanti 9%, 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Senjata dinilai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Mas tenggelam. erupsi pencarian terus meminta pelaku. Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat dan iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.